Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Wina Kartika, dan rekan saya Inka Melisa Adiatno, Dina Suci Aprilia, dan Devandi Azharwilantara. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul motivasi. Motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi dan tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual menurut Robbins pada tahun 2003. Ahli manajemen bahwa motivasi adalah serangkaian upaya untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain dengan mengetahui terlebih dahulu tentang apa yang membuat seseorang itu bergerak. Namun, seseorang bergerak itu karena dua sebab, yaitu kemampuan atau ability dan motivasi. Kemampuan dipengaruhi oleh kebiasaan yang diperoleh dari pengalaman, pendidikan, pelatihan, serta gerak refleks baik secara biologis maupun psikologis yang menjadi kodrat manusia. Karena sangat luas ranahnya motivasi dalam peri kehidupan manusia, maka untuk memenuhi motivasi perlu dipahami asumsi dasar motivasi. Menurut Stoner pada tahun 1996 mengatakan bahwa terdapat 4 asumsi dasar motivasi, yaitu motivasi adalah hal-hal baik, yaitu seseorang menjadi termotivasi karena dipuji, atau sebaliknya bekerja dengan penuh motivasi dan karenanya seseorang dipuji. Kedua, yaitu motivasi merupakan satu dari beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi kerja seseorang. Faktor yang lain adalah kemampuan, sumber daya, kondisi tempat kerja, kepemimpinan, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu motivasi bisa habis dan perlu ditambah di suatu waktu, seperti ada beberapa faktor psikologis yang lain yang bersifat siklikal, maka pada saat berada dalam titik tertentu atau dalam titik terendah, motivasi perlu untuk ditambah. Yang terakhir, yaitu motivasi adalah alat yang dipakai manajemen untuk mengatur hubungan kerja dalam organisasinya. 1. Teori awal motivasi atau teori dasar motivasi. Teori hierarki kebutuhan menurut Maslow. 1. Fisik, meliputi rasa lapar, haus, dan kebutuhan fisik lainnya. Kedua, ada rasa aman, meliputi rasa aman dan perlindungan dari bahaya fisik maupun emosional. Ketiga, sosial, meliputi rasa kasih sayang, memiliki, penerimaan, dan persahabatan. Keempat, penghargaan, meliputi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri contohnya adalah rasa harga diri, kemandirian, dan pencapaian. Sedangkan melalui faktor eksternal contohnya status, pengakuan, dan perhatian. Terakhir yaitu aktualisasi diri, di mana aktualisasi diri sendiri yaitu mendorong atau dorongan yang mampu membentuk seseorang untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Contohnya, pertumbuhan, lalu mencapai potensi diri kita sendiri, dan pemenuhan diri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Inka Melisa dengan nomor 9. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Wina. B. Teori X dan teori Y. Douglas McGregor. Pada pekerja tidak suka bekerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksakan untuk mengerjakan. Tidak tertarik akan rasa tanggung jawab. Teori ini juga menyatakan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk pemalas yang tidak suka bekerja serta senang menghindari dari pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pekerjaan memiliki ambisi yang kecil untuk mencapai tujuan perusahaan, namun menginginkan balasan jasa serta jaminan hidup yang tinggi. C. Teori 2 faktor, Friedrich Herzberg. Suatu teori yang mengaitkan faktor-faktor intrinsik dengan kepuasan kerja dan menghubungkan faktor-faktor ekstrinsik dengan ketidakpuasan kerja disebut
Inkamelisa. D. Teori kebutuhan, David McClelland. Yang pertama, kebutuhan untuk berprestasi atau disebut need for achievement. Yang kedua, kebutuhan akan kekuasaan atau yang disebut dengan need for power. Yang ketiga, kebutuhan akan afiliasi atau need for affiliation. Dua, teori kontemporer motivasi. Konsep motivasi kontemporer. Pertama, teori penentuan nasib sendiri, self-determination theory, sebuah teori motivasi yang berkaitan dengan efek menguntungkan dari motivasi intrinsik dan efek berbahaya dari motivasi ekstrinsik. Yang kedua, teori penetapan tujuan, Edwin Locke, komitmen tujuan, keefektifan diri yang memadai, karakteristik tugas, dan budaya nasional. Yang ketiga, dari keadilan, Stacey Adams, yang menyatakan bahwa perbandingan individual mengenai input dan hasil pekerjaan mereka dan kemudian akan merespon untuk menghilangkan ketidakadilan. Selanjutnya ada konsep motivasi kontemporer, teori harapan atau ekspektansi teori. Yang pertama ada hubungan usaha dengan kinerja, lalu yang kedua ada hubungan kinerja dengan penghargaan, lalu yang ketiga ada hubungan penghargaan dengan tujuan pribadi. Lalu di sini ada super motivation, di mana super motivation adalah motivasi yang tinggi dapat dua komponen besar sebagai pembentuk kinerja manusia, yaitu ability dan motivation. Ability tidak berarti apapun bila tidak digunakan. Ability akan wujud manakala dilipat gandakan oleh motivasi. Oleh karenanya, pada saat terdesak atau krisis, manusia sering dapat memobilisasi kapasitas yang tersembunyi untuk menuntaskan prestasi. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4, mata kuliah perilaku organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.